Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini. Dan bertemu lagi bersama saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Setelah kemarin kita membahas tentang beriman kepada hari akhir, kali ini kita akan masuk ke materi kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan ada beberapa peta konsep yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama ada memahami bacaan Al-Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Kemudian ada menganalisis isi kandungan surat tersebut. Kemudian menjelaskan kaitan ibadah dan syukur dan hikmah yang dapat dipelajari dari surat Luqman ayat 13 sampai 14. Sebelum kita masuk, kita harus tahu nih, ibadah itu apa? Ibadah itu secara bahasa berarti merendahkan diri secara tunduk. Sedangkan menurut istilah, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi maknanya itu sama. Saya ambil satu kayak gini. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kita masuk. Yang pertama, Quran surat Luqman ayat 13 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Artinya, di sini sebagai contoh bahwa Luqman pertama kali mengajarkan kepada anaknya itu tentang ketauhidan, keesaan Allah, dan menjelaskan betapa perbuatan kezaliman dari perbuatan syirik, perbuatan yang menduakan Allah, menyekutukan Allah. Kemudian selanjutnya surat Luqman ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Di sini dijelaskan bahwa setelah kita mengesahkan Allah, maka kita harus taat kepada kedua orang tua kita, harus mematuhi kedua orang tua kita, harus berbakti. Tidak boleh kita kasar terhadap kedua orang tua kita, karena orang tua kita telah mengandung kita, telah menyusui kita. Dan di sini juga dijelaskan bahwa kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, dari penjelasan ayat tersebut, saya mengutip dari tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azharnya, bahwa nasihat yang bisa kita ambil yang pertama itu, kita mengajarkan kepada anak kita bahwa perbuatan syirik itu kezaliman yang sangat besar. Dan yang kedua juga, kita harus taat kepada Allah, harus mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya. Kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua, dan kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri. Baik, selanjutnya isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama itu, orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putri sejak usia dini. Yang kedua, setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali pada anaknya adalah tentang tauhid, keimanan, dan bentuknya adalah untuk mengesahkan Allah. Yang keempat, syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah, yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kelima, orang tua, terutama ibu, adalah manusia yang paling berjasa di hidup kita, karena telah mengandung dalam keadaan susah, memberikan air susu yang sehat kepada kita selama 2 tahun sempurna, sehingga anak memiliki ketahanan tubuh dan sehat secara sempurna. Dan yang terakhir, setiap anak wajib bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan berbakti kepada kedua orang tua dengan menghormatinya dan berbuat baik terhadap keduanya, baik ucapan maupun perbuatan. Lanjutnya, kaitan antara ibadah dan syukur. Nah, motivasi terbaik dalam suatu ibadah itu dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur, seorang akan berbahagia dalam menjalankan segala perintah Allah atau segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah,
dan melaksanakannya dengan senang hati. Syukur juga erat kaitannya dengan nikmat, sehingga untuk menumbuhkan rasa syukur kita harus mampu membangun kesadaran akan besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kita harus memperbanyak syukur. Karena apa? Karena syukur, ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. La in syakartum wa azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita kufur akan nikmat Allah, ketika kita menutupi nikmat Allah, sungguh azab Allah itu sangat berat buat kita. Tak kita sadari bahwa nikmat Allah itu sangat luar biasa, tidak bisa dihitung dengan hitungan apapun. Kita bernafas secara gratis, sedangkan di luar sana orang yang sakit membutuhkan oksigen. Kita masih diberi air untuk kebutuhan kita. Dan ketika itulah dengan menjalankan suatu ibadah dengan syukur, maka ibadah itu pun juga tidak terasa berat, maka akan terasa ringan dalam menjalaninya. Kemudian hikmah mempelajari isi kandungan dalam surah Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama itu kita dapat mengambil hikmahnya bahwa umat Islam itu sudah diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik dari kisah Luqman. Kemudian dalam mendidik anak hendaknya bersumber dari ajaran Islam dan dilakukan sejak dini secara terus-menerus, dimulai dari ajaran tauhid, kemudian ibadah dan akhlak, disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu. Jadi tidak bisa kita tidak awasi dan tidak ada kata terlambat untuk mengajari anak-anak kita. Maka dari usia dinilah, dari usia kecil, kita harus ajari anak kita atau adik kita untuk belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis. Selain kita berkewajiban dalam beribadah kepada Allah, kita juga berkewajiban saling memberitahu atau saling menasehati. Nah, di sini perintah saling menasehati. Ketika kita sesama muslim, ketika ada sesuatu, maka kita wajib memberitahunya atau menasehatinya. Dan boleh menasehatinya itu sesama umat muslim itu wajib, karena saling menasehati dalam hal yang benar. Di sini dalilnya itu terdapat pada surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling menasehati untuk
kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Di sini bahwa kita juga harus menasehati sesama umat untuk menuju yang lebih baik. Dalam hal yang benar ya. Jangan yang salah. Nah, dalam menyampaikan suatu nasihat tersebut juga ada adabnya dan ada aturannya. Dan juga ada metode dalam menyampaikan suatu nasihat tersebut. Yang pertama itu disampaikan dengan cara yang santun dan lembut. Ketika kita mau menyampaikan nasihat, maka kita harus dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak kasar. Kemudian memperhatikan tingkat pendidikan. Nah, ketika kita ingin menyampaikan nasihat, maka kita harus tahu objek kita itu tingkat pendidikannya lebih tinggi atau lebih rendah atau apa. Jangan kita tahu-tahu langsung menasehatinya. Terus menggunakan bahasa yang sesuai. Kita harus menyesuaikan bahasa terhadap objek ketika kita menyampaikan kepada yang lebih tua, kepada guru. Kita harus sesuaikan bahasa kita. Terhadap teman juga kita harus sesuaikan. Memperhatikan budaya. Ketika kita menasehati, kita harus memperhatikan budaya. Bahwa budaya itu berbeda-beda. Dan kita harus terima itu. Dan harus menempati posisi kita ada di mana gitu. Selanjutnya memperhatikan usia objek. Apabila objek yang kita nasihati lebih tua, maka kita harus sopan, harus lemah lembut. Kemudian yakin dan optimis bahwa apa yang kita beri nasihat itu benar nasihatnya, dan kita harus optimis nasihat kita itu didengar olehnya dan diamalkan. Dan terakhir, konsekuen dengan perkataan kita. Ketika kita menasehati, maka kita juga harus melakukan apa yang kita katakan. Jangan kita menasehati orang tapi kita tidak lakukan hal tersebut. Jangan, itu namanya orang munafik. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.